berucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga di hari ini, hari Minggu, hari Ahad, kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas di bulan Ramadan, dari puasanya, tarawihnya, salat 5 waktunya, ataupun ibadah lainnya, tadarus dan lainnya. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuka puasa bagus ya pakai kurma. Jumlahnya 1, 3 atau 5. Hanya orang yang beriman yang berpuasa. Semoga kita semuanya menjadi orang yang takwa. Salat tarawih setelah isya dengan witir jumlahnya jadi 23. Siapa yang mau dirindukan surga, baca Quran, jaga lisan, kasih makan, dan jangan lupa puasa bulan Ramadan secara sempurna. Rasulullah pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Dan pula Rasulullah pernah bersabda, "Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi." Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Dan hadis berikutnya, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Ternyata kita bisa mendapatkan pahala bukan hanya puasa yang kita lakukan, tapi kita pun mendapatkan pahala kebaikan dari puasa orang-orang yang kita suruh untuk berpuasa. Bahkan kita pun akan mendapatkan puasa dari orang-orang yang kita kasih makan untuk berbuka. Sebanyak orang yang berbuka karena makanan berbuka yang kita bikin, yang kita buat, maka sebanyak itu pahala puasa kita dapatkan. Jadi jangan bosan-bosan ajak keluarga, ajak anak untuk berpuasa. Caranya ya ajak minimal sahurnya, ajak bareng. Kalau susah banguninnya, ya harus dibangunin. Ya, walaupun susah dibangunin, biasanya anak-anak kalau udah tidurnya udah malam. Kadang jam 11, kadang jam 12 tuh anak-anak. Entah dengan segala kegiatan apa gitu kan, tidurnya malam. Karena tidurnya malam, sementara jam 4 mereka sudah harus bangun karena sahur. Artinya ada kondisi mereka tidurnya kurang. Maka biasanya karena tidurnya kurang, dibanguninnya susah. Maka sebagai bentuk kita rasa tanggung jawab sebagai orang yang bisa mencontohkan kebaikan buat anak-anak kita, maka mau tidak mau kita ambil. Walaupun mereka susah bangunnya, kita bangunin. Ya, jangan gara-gara kita sayang sama mereka, tapi salah cara sayangnya. Mereka tidak bangun, dibangunin tidak bangun, ternyata kita sahur sendiri dengan istri.
berdua hanya dengan istri, anak-anak akhirnya keterusan tidur lagi. Ya, padahal ketika kita nyuruh anak berpuasa, berapa anak yang kita suruh berpuasa, kalau mereka berpuasa, puasanya benar, maka mereka mendapatkan pahala puasa. Kita yang punya anak 3 misalnya, dan 3-tiganya kita suruh berpuasa dan benar puasanya, maka kita dapat pahala puasa kita, dan kita dapat pahala semua anak-anak kita. Ya, itu kesempatan yang luar biasa bagi orang yang ngajak dalam kebaikan. Jadi sekali lagi, jangan bosan-bosan ajak anak kita puasa, ajak anak kita berjamaah, ajak anak kita tadarus Al-Quran, ajak anak kita dalam kebaikan. Karena setiap ajakan kita kepada anak-anak itu pengaruhnya besar buat mereka. Ternyata kembali juga pahalanya buat kita sebagai orang tua. Seorang suami, bapak harus kerjasama dengan istri. Bagaimana caranya? Enak dong, bapak udah bangunin anak sahur, pahalanya dapat sekian anak yang diajak, maka sebanyak anak pahalanya diberikan kepada si bapak. Terus jatah ibu di mana? Maka jatah ibu adalah mendapatkan pahala puasanya, pahala puasa dari anak-anaknya semuanya. Caranya dengan memberikan makan buat orang yang berpuasa. Berikan makan anak-anak kita ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena setiap makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka sebanyak anak itu, mereka yang berbuka dengan makanan kita mendapatkan pahala puasa kita, sekaligus kita mendapatkan orang-orang yang berbuka karena makanan kita tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ada bahasa orang dulu bahasa orang-orang lama gitu kan. Jadi kalau anak-anak melakukan kebaikan, pahalanya buat siapa? Ya biasanya kita bilangnya orang tuanya yang dapat. Memang iya. Karena setiap anak yang berbuat baik, orang tuanya yang nyuruh kebaikan anak-anaknya, dia akan mendapatkan kebaikan. Dan ternyata uang yang dimasak, yang dibikin makanan oleh istri kita, nah ada uang kita di situ. Jadi kalau bahasa pahala udah double triple kayak, ya udah nggak nahan. Cuman memang pahala tidak kelihatan. Seandainya nih pahala terlihat itu, ya berkarung-karung atau bergunung-gunung, ya saya yakin nih semuanya pasti lebih semangat lagi ngajaknya. Makanya ada cara juga supaya dapat pahalanya lebih banyak. Ya, misalnya seorang ayah yang udah punya anak-anak yang sudah pada menikah, tuh hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, ajak kumpul berbuka puasa. Kerjasama dah tuh. Ya, keluarga orang tuanya bikinin air teh atau teh manis. Anak pertama sama mantunya bikin kolak misalnya. Anak kedua dengan mantunya bikin gorengan misalnya. Anak ketiga dan seterusnya mendapatkan jatah untuk membuat makanan ketika berbuka bersama dengan keluarga. Maka setiap orang tua yang tadi bikin teh, sebanyak anak bahkan sampai cucu ikut berbuka puasa, orang tua kebagian pahala sebanyak anggota keluarga satu, ya satu keluarga itu sepenuhnya. Jadi kalau misalnya ada anak kita 7 gitu, udah pada keluarga semua, terus ternyata anaknya sudah punya anak, anak kita sudah punya anak lagi, atau kita sudah punya cucu gitu kan. Misalnya ada 30 aja ngumpul tuh hari Minggu misalnya, ya maka 30 orang yang berpuasa, yang berbuka maghrib saat itu, maka orang tua yang mendapatkan pahala
sebanyak 30 orang yang berbuka puasa. Jadi jangan malu. Kalau perlu sering-sering, ya, sering-sering ngadain acara berbuka puasa anakmu. Ya. Cuman emang masalahnya itu tadi pahala tidak terlihat. Seandainya pahala terlihat, ya bergunung-gunung gitu kan, luar biasa tumpukannya sangat banyak, ya. Ya, insya Allah tiap hari itu kita ngadain berbuka puasa. Tapi walaupun tiap hari, misalnya kita ngadain berbuka puasa keluarga rame-rame seminggu sekali. Ngadain berbuka puasa dengan keluarga minimal, ya orang tua, istri, suami, istri dan anak-anak, maka orang tua, ayah udah dapat pahala anaknya, ibu udah dapat pahala anaknya. Ya. Maka setiap hari sebenarnya kita udah dapat kebanjiran pahala itu. Setiap hari kita sudah kebanjiran pahala. Dan ternyata ada hadis Rasulullah yang lain, man asba'a sha'iman saqahullahu min haudi. Ya. Siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maksudnya mengenyangkan orang yang berpuasa ketika berbuka, maka Allah akan memberikan minum dari haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman syariba minhu syarbatan, siapa yang meminum sekali saja itu telaganya Rasulullah, la yasma ba'daha hatta yadkhulal jannah, maka dia tidak akan merasa kehausan sampai dengan dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Orang yang dapat telaga Al-Kautsar, haud Al-Kautsar, maka dia setelah minum tidak akan pernah merasa kehausan dan dia sampai masuk ke dalam surga. Artinya kalau dari awalnya orang yang ngasih makan untuk berbuka puasa, maka pasti dikatakan dialah yang berhak meminum telaga Al-Kautsarnya Rasulullah yang tidak akan kehausan setelah sekali minum sampai dengan dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya ya selalu berkesempatan bisa melaksanakan puasa dengan maksimal, bisa mengarahkan keluarga kita untuk berpuasa bersama-sama, dan bisa setiap hari minimal keluarga buka puasa bersama keluarga minimal. Ya, minimal. Apalagi kalau bisa berbuka bersama dengan keluarga besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk lebih giat berpuasa, giat beribadah, giat berbagi bersama, berbagi kebahagiaan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.